Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Kurniawan, mahasiswa dari Universitas Digitek Bandung ya, dengan nomor NIM 20125003. Ya, di sini saya akan sedikit sharing ya untuk pembahasan mata kuliah dari PAI atau agama ya, dengan tema Ma'rifatullah ya gitu. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita akan coba dulu cari tahu pengertian Ma'rifatullah itu apa sih. Nah, secara bahasa Ma'rifatullah itu berarti mengenal Allah ya. Mengenal Allah tidak hanya dengan akal, tetapi juga dengan hati melalui ayat-ayat Al-Quran ciptaannya, seperti bukti kekuasaannya di alam semesta. Ada dalil tentang pentingnya Ma'rifatullah itu dari Al-Quran ya, itu dari surat Qiyas Muhammad di ayat 19 yang berbunyi fa'alam annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa mengetahui dan mengenal Allah adalah kewajiban pertama bagi seorang hamba, gitu kan. Kemudian ada ayat yang lain yang menyebutkan wa fil ardi ayatul lil muqinitin wa fil anfusikum afala tubsirun. Itu dari Azariyat ya, ayat 20 sampai 21, yang artinya itu dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin ya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, ayat ini menegaskan bahwa alam dan diri manusia adalah sarana mengenal Allah, itu kan. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu artinya Ma'rifatullah, nah kita lanjut ya ke gimana sih caranya untuk mencapai Ma'rifatullah itu sendiri. Nah, pertama melalui Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, yaitu pertama kita mempelajari Asmaul Husna, kemudian memahami sifat-sifat Allah, dan juga menghayati kisah para nabi dan ayat-ayat penciptaan. Kemudian merenungi alam semesta. Nah, merenungi alam semesta ini melihat ciptaan Allah seperti matahari, bulan, gunung, pohon, dan tubuh manusia adalah bukti kebesarannya. Jelas ya, karena kita hidup di sini tuh tidak mungkin bisa berdiri sendiri, karena kita hakikatnya tuh manusia itu adalah ciptaan Allah, gitu kan. Mulai dari kita dari alam kandungan, kemudian dilahirkannya kita ke alam dunia, kemudian ntar kita kembali lagi ke akhirat, gitu kan, atau ya kembali lagi ke Allah, gitu kan. Itu membuktikan bahwa mengenal Allah itu dengan melihat ciptaan-ciptaannya beliau, gitu kan. Kemudian membersihkan hati dengan ibadah, itu pertama salat tepat waktu, kemudian zikir dan istighfar, menjauhi dosa, membiasakan amal soleh. Semakin bersih hati, semakin mudah mengenal Allah, gitu. Jadi kadang-kadang kita suka lupa ya, kok hidup tuh seperti ini, kok seperti itu. Apalagi di dalam masalah mencari rezeki ya, kadang-kadang setiap orang tuh ngeluhnya, kok rezeki saya susah, mencari uang tuh susah. Padahal kita tidak menyadari bahwa kita tuh yang mencari yang ngasih kita rezeki itu siapa, gitu kan. Tentu dari Allah kan. Nah, dari itu harusnya kita sadar kenapa rezeki kita tuh seperti itu. Kalau misalkan kita sadar, insya Allah semua urusan lancar gitu.
Kemudian di sini ada buah dari ma'rifatullah atau buah dari mengenal Allah itu. Pertama, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, kemudian iman yang kokoh, kemudian muncul rasa cinta dan takwa kepada Allah. Hidup akan menjadi lebih terarah gitu kan, tidak istilahnya tidak kehilangan arah gitu untuk sepintas tentang ma'rifatullah gitu kan, atau mengenal Allah gitu. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat Islam, yakinilah bahwa kita tuh hidup bukan hidup sendiri ya, tapi kita punya Tuhan, yaitu Allah gitu kan. Dari situ saya mengajak ke diri saya pribadi, umumnya pada kita semua, mari kita tingkatkan lagi rasa keimanan kita, ketakwaan kita, yaitu salah satunya dengan cara memperdalam ma'rifatullah itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.